wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Kita pada hari ini, saya sendiri, nama saya Abdul Ghafur. Saya CGP Angkatan 10 yang insya Allah akan melaksanakan praobservasi ya Bu ya pada Ibu. Dengan nama Ibu itu Nopianti SE ya. Mudah-mudahan kita pada pagi hari ini berjalan dengan sukses sesuai dengan rencana ya Bu ya. Hari ini kita akan mengadakan praobservasi ya, dengan Bu Nopi ya. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Pak, baik. Nah, adapun tujuan pada pagi hari ini, Ibu akan melaksanakan supervisi ya, kelas untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu laksanakan pada pagi hari ini. Maka kita melaksanakan percakapan praobservasi. Itu gimana menurut Ibu? Siap ya Bu ya? Insya Allah siap Pak. Oke. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Ibu. Yang pertama, tujuan yang ingin Ibu capai pada pagi hari ini apa Bu? Nah, di dalam nanti observasi di kelas itu ada dua tujuan yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Yang pertama tujuannya siswa itu supaya dapat memahami diri dan keluarganya di dalam lingkungan sosial. Yang kedua, siswa mengetahui silsilah keluarga dan sejarah keluarganya. Itu Pak, tujuan yang ingin saya capai nanti pada pembelajaran kelas. Nah, ingin saya dengar dari Ibu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari strategi, kemudian model pembelajaran maupun metode pembelajaran. Nah, ini saya menggunakan dua metode, yaitu metode pengetahuan dan keterampilan. Terus saya juga untuk strateginya, saya menggunakan strategi berdiferensiasi berdasarkan kegiatan dan kesiapan belajar siswa yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Terus saya juga nanti akan pembelajaran itu berbasis masalah. Berbasis masalah. Jadi saya akan melontarkan nanti permasalahan kepada siswa dan siswa akan menemukan permasalahannya sendiri. Itu dengan program based learning. Tadi Ibu tadi menyampaikan berdiferensiasi ya Bu ya, pembelajaran berdiferensiasi itu dikaitkan juga dengan KSE mungkin Bu ya. KSE kemudian PSE itu kaitannya dengan kompetensi sosial emosional anak mungkin ya Bu ya, gitu. Di situ ada nilai positifnya ya Bu ya? Ada pembelajaran positifnya ya Bu ya? Oke Bu, terima kasih. Jadi ada tiga ya Ibu yang Ibu terapkan tadi itu ya, berdiferensiasi, kemudian yang dikaitkan dengan KSE dengan PSE gitu ya. Nah kemudian, bagaimana dengan media yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Saya nanti akan pertama mungkin saya akan memakai media pembelajaran dengan tayangan video terlebih dahulu, tayangan ini, karena saya juga sudah buat semacam PPT-nya untuk anak-anak memahami dulu materi yang akan saya ajarkan. Setelah itu nanti saya akan memakai media mungkin penugasan kepada anak-anak berupa LKPD. Itu yang menggunakan LKPD ya Bu ya. Nah baik, jadi nanti hari Jumat depan Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 7 ya Bu ya. Jam kelima ya. Saya akan datang di kelas Ibu untuk melihat atau supervisi ya Bu ya, observasi kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas nanti ya Bu ya. Nah kemudian dengan melakukan observasi kegiatan observasi
atau pembelajaran di kelas ya Bu. Kita nanti juga akan melakukan percakapan Bu. Setelah observasi Bu. Kita melaksanakan percakapan hasil pengamatan saya di kelas setelah kegiatan observasi ya Bu ya. Atau kata lain kita pasca observasi. Alhamdulillah kita nanti insya Allah akan melaksanakan observasi di kelas. Setelah itu kita akan melaksanakan percakapan pra observasi gitu ya. Terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh Ibu. Mudah-mudahan kegiatan Ibu berjalan di kelas dengan baik dan sukses, dan apa yang Ibu rencanakan berjalan dengan benar. Terima kasih Bu ya. Kalian hari ini sehat? Sehat. Nah, kalau sehat dan siap belajar, esnya ditaruh dulu. Ya, buang. Esnya dibuang dulu. Alat tulis, ya, dan perlengkapan pembelajaran disiapkan. Tandanya kita sudah siap belajar. Ya. Nah, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya. Dosen dulu ya. Abu Muhammad ada, ya. Alvia ada, Alaihan ada, Anissa Esa Fabiola, Emi Safira, Aisyah, Esita Ogi, Esita, Papa, Papinya yang benar, Papa, Papinya yang benar. Kaisa, ada Agas, ada Liga Lia, ada Reda Adi Prayoga, ada Tegar Andika, ada Winda Marlina Sari, ada Lamra, Kaki siapa sih? Jangan sakit. Orang Bu. Hah? Mana? Bandung. Iya, ya. Ada Bandung. Apa kayak nanti pagi pulang mau Oke, Pinta. Hari ini kita akan bahas tentang Mia kebutuhan manusia. Ya, nah, siang ini tujuan pembelajaran kita kalian mengetahui tentang kebutuhan. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Sama satu lagi, yaitu alat pemuas kebutuhan. Apa tadi? Coba bilangnya macam-macam kebutuhan. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Yang ketiga apa yang ketiga? Alat pemuas kebutuhan. Nanti dicatat ya nanti ya. Dan sekarang diulangi lagi materi kita kemarin. Kilas balik sedikit. Apa yang dimaksud kebutuhan? Ada yang tahu? Kebutuhan adalah apa? Kebutuhan adalah keinginan seseorang. Kalau dari bagaimana kira-kira? Oke, kita akan mengancam kelangsungan hidup. Kemarin ada kebutuhan ini ya. Terus ada keinginan. Apa bedanya? Ayo, siapa yang bisa? Kebutuhan gimana, Bagas? Mengancam kelangsungan hidup dan kalau keinginan tidak apa? Ya, jadi kalau kebutuhan itu segala sesuatu yang harus dipenuhi. Kalau keinginan tidak dipenuhi, tidak apa. Oke, paham ya? Tuh beda kebutuhan dengan keinginan. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama tadi apa?
ada kebutuhan primer dan sini yang sini ya tahu ya ada kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Empat ya, yang tiga baru satu. Kalau kebutuhan primer, kebutuhan apa? Kebutuhan primer. Kebutuhan primer, masih ingat? Apa? Kebutuhan apa? Kebutuhan? Kebutuhan? Contohnya apa kemarin? Sandang, pangan, dan papan. Oke ya? Ya. Kalau kebutuhan sekunder, kebutuhan apa kemarin? Hah? Iya, kebutuhan pokok kedua dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Ya, kalau tersier kemarin kebutuhan apa? Barang yang dianggap mewah. Ya, oke, berdasarkan. Yang kedua berdasarkan apa? Nih. Subjeknya ada di sini. Yang ketiga, ini ya. Bukan apa sifatnya? Oke. Ya. Ini dulu ya. Ya. Nanti kalau ibu panggil ke depan, kalian tulis contohnya. Ya. Sini, namanya di primer, contohnya apa? Oke, ibu tulis sini ya. Nih. Nih. Primer. Ya, ya. Sekarang Bagas, kamu kebutuhan tersier. Ini guys, contohnya. Kemarin. Yuk, yang lain siap-siap. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 7. 7. Yang lain siap-siap. Yuk, ini Bagas. Tersier. Mana? Tuh, contohnya. Nah, satu lagi. Butuh pribadi ya. Pribadi. Contoh apa? Boleh. Apa? Dia kebutuhan pribadinya yang mewah dia. HP dan motor. Benar apa salah menurut kamu? Salah. Salahnya di mana? Bisa di mana kira-kira salahnya? Kenapa salah? Benar, Bu. Termasuk barang mewah. Menurut kamu mobil dan motor nggak barang mewah bukan? Enggak. Kalau dulu mungkin barang mewah. Tapi kalau sekarang sudah bukan barang mewah. Jadi menurut kamu benar nggak? Siapa yang bilang benar? Hah? Ya benar, tapi itu bukan kebutuhan pribadi yang pokok. Masih bisa ditunda atau itu adalah keinginan. Ya? Nah, benar ya? Nah, yang ketiga tadi Aris, kelompok. Yo, bukan kelompok contohnya. Aris. Aris, kelompok Aris. Kalau kebutuhan kelompok Aris, kebutuhan akan apa, Nak? Hah? Kebutuhannya untuk bersama atau gotong royong. Contohnya Aris, apa kira-kira? Yang dipakai bareng-bareng apa?
apa? Ya, tapi nggak enak. Ya, mestinya nggak enak, nggak bisa berteman, ya. Nah, yang terakhir sifatnya jasmani. Siapa yang bisa? Karisa, jasmani Karisa. Jasmani. Apa kira-kira? Jasmani. Siap-siap rohani. Eki. Siap-siap. Jessica, apa nggak Jessica? Ayo. Jasmani apa? Makanya. Ya. Benar apa salah? Jasmani. Iya, ya karena tubuh kita butuh makan. Nah, kalau sakit kita butuh obat. Satu lagi, rohani, Jessica. Rohani, kemarin kata ibu. Rohani itu yang diperlukan sama tubuh kita. Contohnya, yes. Ayo, ayo. Ayo. Ini, kita dari video ya. Ya, kebutuhan rohani kemarin kata ibu adalah kebutuhan yang nantinya buat hati kita bahagia. Ya, apa kira-kira yang buat hati kamu bahagia? Kalau Jessica nulisnya baca buku sama pendidikan. Ya, buku yang menemani kita. Ya, bisa kemarin contohnya apa? Kre-kre. Satunya lagi apa? Agama atau ibadah yang buat hati kita tenang, tentram. Itu kebutuhan paham ya sampai sini ya? Nah, ibu anggap tujuan pertama pembelajaran kita tentang macam-macam kebutuhan. Ibu anggap kalian sudah mengerti semuanya. Ada pertanyaan? Ya. Nah, yaudah. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, kita berenang. Duduk yang rapi, siap belajar. Bisa? Nah, kita ulangi. 1, 2, 3. Tangan ke atas, menggapai bulan. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, kita berenang. Duduk yang rapi, siap belajar. Siap belajar semua ya? Ya. Memerlukan macam-macam kebutuhan. Yang tadi kebutuhan dibagi menjadi 4. Ya, berdasarkan intensitasnya, kepentingannya, sifatnya, dan subjeknya. Ya, contohnya tadi sudah kalian jelaskan dan ibu anggap kalian sudah mengerti. Kita lanjutkan pembelajaran kita nanti tentang tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Ya, tangan di atas lagi sekarang. Ya, 1, 2, 3. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, kita berenang. Duduk yang rapi, siap belajar. Tulisannya sebenarnya, tapi nanti panjang. Ya, yang putar-putar, tangan diputar. Lumbu-lumbu, tangan diulur. Ular melingkar di pagar bunda. Kiri, kanan, depan, belakang, siap belajar. Tepuk jari satu. Lu ajarin ya kayak gitu ya? Ya, dijalan kesempatan ya. Gua ajarin kamu ya. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4. Nanti gua ajarin.
di lain kesempatan. Nah, mungkin pembelajaran hari ini bukan sampai di sini. Ya, apabila ada kata-kata itu yang kurang berkenan bagi kalian, mohon maaf, Bu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu PP yang berkesempatan hadir pada hari ini, dan insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kami ucapkan selamat datang pada Ibu di sekolah kami di SMP 1 Atap 3 Jati Agung. Saya selaku pimpinan terima kasih atas kehadirannya. Beginilah keadaan sekolah kami, yaitu SMP 1 Atap 3 Jati Agung yang masih dalam proses berkembang. Mohon bimbingannya nanti, Bu. Nah, di sini saya Abdul Ghafur SPD selaku CGP Angkatan 10 mempraktekkan berbagi praktik baik pada rekan sejawat. Itu ada rekan saya yang bernama Novianti SE. Beliau adalah guru mata pelajaran IPS yang insya Allah tadi sudah melaksanakan observasi. Untuk mohon izin ada Ibu selaku PP Bu Sri Winani MPD. Selanjutnya nanti saya akan berdiskusi menjabarkan mendiskusikan hasil observasi saya tadi bersama Bu Novi. Kita mulai aja ya Bu ya. Tadi Ibu masuk di kelas 7B ya Bu ya, mata pelajaran IPA tentang IPS ya. Tadi saya memperhatikan, saya lihat dan saya amati Ibu dalam menyampaikan materi pembelajaran yang kaitannya dengan materi IPS. Apa yang sudah Ibu sampaikan, Ibu rasakan dan dialami dalam proses pembelajaran tadi? Tadi saya menyampaikan materi pembelajaran yaitu tentang kebutuhan manusia. Ya, pembelajaran itu merupakan bab kedua di kompetensi dasarnya 1.3 kalau nggak salah. Nah, di situ di tujuan pembelajaran itu tadi di awal saya menyampaikan bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak mengetahui macam-macam kebutuhan manusia, faktor yang mempengaruhi kebutuhan tersebut, serta alat pemuas kebutuhan. Jadi tadi itu ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin kita capai di hari ini, Pak. Nah, sementara tadi di situ di kesimpulan saya anggap bahwa anak-anak tentang macam-macam kebutuhan manusia saya anggap anak-anak sudah paham kayak tadi macam-macam kebutuhan hidup ya Bu ya, bagi kehidupan sebagai pribadi dan sebagai warga masyarakat gitu ya. Jadi tadi saya lihat Ibu dalam menyampaikan tujuan pembelajarannya sudah tersampaikan, kemudian kaitannya dengan yang sekarang umur yaitu berdiferensiasi, itu juga sudah tersampaikan. Nah, rencana Ibu selanjutnya bagaimana Bu untuk meningkatkan pembelajaran terhadap anak yang akan disampaikan selanjutnya? Kebetulan pembelajaran saya itu berbasis masalah ya, Pak. Jadi mungkin nanti saya untuk selanjutnya mungkin saya akan mengingatkan kembali anak itu bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kalau tadi saya jelaskan di awal bahwa kebutuhan itu adalah sesuatu yang apabila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kebutuhan hidup, tapi kalau namanya keinginan itu tidak dipenuhi tidak apa-apa. Mungkin nanti masalahnya anak-anak itu nanti akan saya berikan bagaimana contohnya yang benar-benar pokok kebutuhan yang harus dipenuhi dan kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi tidak apa-apa. Mungkin nanti selanjutnya
untuk mengarah ke pembelajaran yang kedua, yaitu tentang skala prioritas. Untuk pembelajaran selanjutnya setelah kedua ini nanti ada materi yang kedua yaitu tentang skala prioritas. Dan mengarah ke sana. Tujuannya nanti apa yang ingin dicapai? Skala prioritas. Nah, skala prioritas ini nanti berbasis masalah. Kalau kemarin saya udah rancang di modul saya di LKPD, itu anak-anak saya berikan uang pokoknya 200.000 di contoh soalnya. Nah 200.000 itu istilahnya mereka mengemukakan atau menuliskan istilahnya dari duit 200.000 ini mana kebutuhan yang pokok yang harus dibeli anak dan kebutuhan yang masih bisa ditunda. Mungkin nanti saya akan melakukan seperti itu untuk pembelajaran. Jadi artinya 200.000 itu untuk Satu bulan. yang satu bulan. Jadi anak itu belajar untuk memanage keuangan. Iya. Itu yang target yang mau saya capai apa untuk ya? pembelajaran selanjutnya. Nah, tadi itu udah saya lihat juga bagaimana kaitannya dengan KST-nya Bu. KST-nya kompetensi emosionalnya, ya, anaknya. Nah mungkin kalau emosional anak, kalau ngomongnya anak yang tidak pernah dilatih seperti itu, kayak tadi diberikan contoh kebutuhan pribadi, dia akan menulis yang mewah-mewah yang menurut dia memang ini HP, motor katanya. Padahal kebutuhan pribadi itu kan bukan seperti itu, gitu loh. Bisa Emosional baju, iya, gitu ya. bisa baju, makanan mungkin, atau uang jajan. Cuma karena anak tidak dilatih itu, dia tulis HP, motor, gitu loh. Di dalam kelas tadi. Di pembelajaran tadi ya Bu, ada mungkin kendala Bu yang disampaikan anak sulit untuk menangkap dalam pelajarannya. Ya kalau umpamanya kendala dalam pembelajaran itu, insya Allah selalu ada ya Pak. Ya, kadang anak itu tidak paham, kayak tadi kebutuhan rohani, gitu kan? Mereka tidak paham apa sih rohani. Gitu. Ya. Jadi kita harus memancing dulu rohani itu, nah apabila itu terpenuhi akan Kita sudah melakukan pasca observasi dan saya sudah melihat apa yang Ibu sampaikan dalam proses pembelajaran tadi. Dan Ibu sudah menyampaikan juga tadi tugas yang akan datang, materi apa yang mau disampaikan. Ngomong-ngomong, kapan kita nih akan ketemu lagi untuk membahas materi selanjutnya? Nah, mungkin tadi saya memberikan penugasan kepada anak. Mungkin setelah nanti minggu depan di hari yang pertama, karena saya mengajar di kelas 7B itu hari Senin dan Rabu. Mungkin Senin nanti anak melakukan tugas terlebih dahulu, Rabu kita bisa melakukan materi juga tentang skala prioritas. Prioritas ya, Ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi ya Bu ya, bisa ngobrol lagi dan mudah-mudahan materi pembelajarannya akan lebih meningkat. Ada semua materi tentang KSE, kemudian konferensi, budaya positif, ya. Nanti mudah-mudahan kita akan lebih meningkat lagi. Mungkin itu Bu ya. Jadi nanti tolong nanti kabari saya untuk berdiskusi untuk materi yang selanjutnya. Itu ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Pimpinan mungkin akan lebih mudah untuk mengkondisikan kawan-kawan. Terima kasih atas waktunya, kehadirannya untuk kegiatan saya khususnya CGP angkatan 10 dan pada Bu Novi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan nanti pembelajaran buat Bu Novi juga, karena Bu Novi juga saya tugasin Bu untuk mengobservasi kawan-kawan juga. Jadi di sini ada 2 guru. Beliau ini wakil kurikulum dan dalam hal ini wakil kesiswaan. Jadi dua ini saya perbantukan untuk menangani kawan-kawan melakukan observasi. Jadi mudah-mudahan dengan pengalaman ini Bu Novi bisa menerapkan lah. Maaf Ibu, terima kasih. Ada yang mau disampaikan pada CGP dan guru mapel yang insya Allah akan lebih meningkatkan lagi pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin dulu pada guru PP, Bu Sri Nami dipersilahkan. Terima kasih Pak Abdul dan Bu Novi. Pada kesempatan kali ini saya datang bersama Bapak Ibu
dalam proses observasi dan pasca observasi. Alhamdulillah sudah saya lihat kegiatan hari ini sudah berjalan lancar. Ibu Novi dan Pak Guru sudah Pak Guru sudah melaksanakan observasi dan observasi Ibu Novi ketika pembelajaran di kelas. Dan di sini sih kalau Pak Guru punya keuntungan yang luar biasa karena beliau sebagai calon guru penggerak juga sebagai pimpinan di sekolah ini. Jadi apa yang Bapak Guru hari ini didiskusikan atau bersama Ibu Novi, insya Allah akan menular ya, tidak hanya Ibu Novi saja yang akan dibimbing untuk pembuatan diferensiasi terintegrasi dengan KSP dan budaya positif. Jadi semua guru insya Allah mudah-mudahan dapat melaksanakan pembelajaran diferensiasi yang berdampak pada anak, sehingganya akan di SMP ini jadi sangat menguntungkan karena dia bisa ketika jadi akun ini karena anak-anaknya secara budaya positifnya sudah luar biasa, terus pembentukan karakternya karena di situ KSD kan di situ juga pembentukan karakter, sehingganya apa yang menjadi tujuan Pak Guru dari visi calon guru penggeraknya akan berhasil. Mungkin itu ya Pak yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi teman-teman yang lain, guru semua yang ada di SMP Negeri Satak Putra Jati Agung ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.